Teman-teman semua, berjumpa lagi dengan saya Sumadi di channel Dokter Kampung. Kita akan lanjutkan diskusi kita di psikologi agama. Hari ini kita akan mendiskusikan tentang konversi agama, perspektif psikologi. Kenapa orang kemudian berpindah agama? Nah, konversi agama merujuk pada perubahan keyakinan dan praktik keagamaan seseorang, baik itu secara individu maupun kelompok. Konversi agama adalah bentuk transformasi dalam afiliasi agama yang mengaruhi identitas dan keyakinan. Menurut Guren, konversi agama adalah transformasi yang seringkali dipengaruhi oleh faktor psikologi, sosial, kultural yang membentuk pandangan spiritual seseorang. Sementara Lewis menyatakan bahwa konversi agama dapat bersifat dramatis atau bertahap, seringkali dipengaruhi oleh pengalaman spiritual mendalam, keterikatan emosional, atau perubahan kondisi hidup. Kraft lebih menyoroti bahwa konversi agama bukan hanya sekedar perubahan keyakinan, tetapi juga transformasi psikologis yang mengubah pemahaman individu tentang diri dan dunia. Nah, lalu apa kemudian teori-teori yang bisa digunakan untuk memahami tentang konversi agama seseorang individu atau kelompok atau masyarakat? Teori yang pertama adalah teori dari Loveland dan Stark. Jadi konversi agama seringkali terjadi melalui proses bertahap dan dipengaruhi oleh 6 faktor utama. Pertama, motivasi sosial, pengaruh teman dan lingkungan masyarakat ya. Kemudian juga ada interaksi pribadi antara individu, itu juga bisa menyebabkan konversi. Kemudian juga organisasi agama, pengalaman spiritual, pemenuhan kebutuhan emosional, dan pengaruh kelompok. Ini yang kemudian bisa memengaruhi konversi agama. Kemudian yang kedua adalah teori locus of control dari Rotter ya. Teori ini mengaitkan konversi agama dengan perasaan kontrol yang dimiliki oleh individu terhadap hidupnya. Individu yang merasa kehilangan kontrol dalam hidupnya itu kemudian mencari keyakinan dan agama baru yang dipandang lebih memberi kontrol yang lebih kuat, dan kemudian menjadikan mereka yakin akan takdir yang mereka terima sebagai keputusan Tuhan. Kemudian yang ketiga ada teori transformasi psikologis dari Hellas. Nah, konversi agama dipandang sebagai transformasi psikologis yang mendalam, yang ini melibatkan perubahan dalam identitas diri. Jadi ketika seseorang merasa kebingungan atau ketidakpuasan dalam keyakinan agama, ia mencari agama baru yang lebih memberi makna dan lebih memberi arah pada hidupnya, sehingga kemudian ia melakukan perpindahan agama. Juga melibatkan perubahan dalam identitas diri, nilai, dan pandangan dunia seseorang dalam proses pencarian jati diri. Itu teori transformasi psikologis. Kemudian yang selanjutnya, teori untuk menganalisis konversi agama juga ada teori disonansi kognitif dari Festinger atau teori cognitive dissonance. Nah, teori disonansi kognitif menjelaskan bahwa individu yang merasa atau mengalami ketegangan psikologis akibat ketidaksesuaian antara keyakinan lama dan realitas baru yang mereka hadapi, itu kemudian mendorong perubahan agama. Ketika agama-agama itu tidak bisa menjawab lagi, atau agama yang lama tidak bisa menjawab lagi, keyakinan yang lama tidak bisa menjawab lagi, tafsir yang lama tidak bisa menjawab lagi, maka ia akan berpindah kepada agama yang dipandang lebih kompatibel dengan pikiran dan pandangannya. Nah, konversi agama dalam psikologi itu bisa beragam sebab ya. Pertama ada pencarian identitas. Ini biasanya di masa remaja, para remaja
mencari jati diri, dan mereka merasa gundah gulana mencari identitas mana yang lebih bermakna. Dalam situasi seperti ini, keyakinan-keyakinan lama yang tidak menjawab apa yang kemudian menjadi kegundah gulanaan remaja itu bisa menyebabkan konversi agama. Kemudian yang selanjutnya, konversi agama itu penyebabnya juga ada aspek kebutuhan psikologis, ya. Jadi kebutuhan mendalam untuk kedamaian internal itu dapat mendorong konversi agama. Jadi pencarian akan rasa aman, cinta, dan penerimaan dapat mendorong seseorang untuk mengubah agamanya, terutama jika agama baru itu lebih memberi ketenangan dan kedamaian dibanding agama yang lamanya. Nah, ini juga ada penyebab konversi agama, ada juga karena krisis emosional. Jadi individu yang dalam krisis emosional atau trauma itu akan memungkinkan konversi agama atau beralih agama, karena agama-agama yang baru lebih menjawab kebutuhan emosional bagi mereka. Nah, teman-teman semua, oleh karena itulah memahami konversi agama, pertama bahwa individu mengalami transformasi spiritual yang dapat melibatkan perubahan keyakinan atau praktik. Kemudian konteks sosial, individu berinteraksi dan dipengaruhi oleh lingkungan sosial, budaya, dan masyarakat sehingga terjadi konversi agama. Ada juga aspek mencari kontrol. Individu berusaha untuk mendapatkan rasa kontrol dan agensi atas hidup mereka. Agama yang tidak bisa menjawab atau tidak bisa memberikan rasa kontrol terhadap diri mereka, itu kemudian ditinggalkan dan mencari agama yang lebih kuat kontrolnya dalam hidup mereka. Kemudian ada proses pencarian makna. Individu terlibat dalam eksplorasi untuk menemukan tujuan dan makna dalam hidup. Kemudian ada pencarian identitas. Individu memulai perjalanan untuk memahami diri mereka dan tempat mereka di dunia. Nah, lalu apa dampak positif dan negatif konversi agama? Yang pertama, dampak positif dulu dari konversi agama: kedamaian dan tujuan hidup. Jadi banyak individu yang mengalami konversi agama merasa menemukan kedamaian batin, contoh hijrah atau pindah kepada agama lain, dan tujuan hidupnya dianggap lebih jelas. Agama baru sering memberikan struktur kehidupan dan makna yang lebih dalam, yang membantu meningkatkan kesehatan atau kesejahteraan psikologis dan emosional mereka. Yang kedua, peningkatan keterikatan sosial. Konversi agama dapat membawa individu ke dalam komunitas yang lebih mendukung, memberikan rasa kebersamaan dan solidaritas yang meningkatkan rasa aman dan identitas. Tetapi juga ada dampak negatif. Yang pertama adalah stres dan ketegangan sosial. Konversi agama dapat bisa menyebabkan individu mengalami stres, terutama jika mereka menghadapi penolakan dari keluarga dan teman-teman lama yang tidak berbagi keyakinan baru mereka. Penolakan sosial ini menyebabkan perasaan terasing atau cemas. Kemudian yang kedua, isolasi dari keluarga. Banyak individu yang melakukan konversi agama itu merasa terputus dari jaringan sosial mereka sebelumnya, terutama jika keluarga tidak setuju dengan pilihan agama baru mereka. Hal ini sering menyebabkan kesulitan emosional dan hubungan yang tegang di antar keluarga. Terima kasih teman-teman. Mari kita diskusikan untuk memperluas kajian tentang konversi agama perspektif psikologis.